Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sumiratin, SPDM AGR, salah satu dosen tetap di Fakultas Pertanian Universitas Lagidende. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah ilmu usaha tani, budidaya tanaman perkebunan, dan juga ekonomi produksi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu ilmu usaha tani, di mana mata kuliah ini berbobot 3 SKS, 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktek. Di mana praktek di sini saya membentuk kelompok belajar mahasiswa, di mana nantinya akan turun lapang untuk melihat kegiatan pertanian yang dilakukan yang ada di Kota Konawe. Pencapaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disingkat dengan CPMK dalam mata kuliah usaha tani adalah CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami kontrak perkuliahan dan mendeskripsikan segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu usaha tani. CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep ilmu usaha tani. CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menerapkan konsep ilmu usaha tani. Dan yang keempat, CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep ilmu usaha tani. Sedangkan sub CPMK pada mata kuliah ini yaitu sub CPMK 1 mampu mendeskripsikan pengertian ruang lingkup usaha tani. Sub CPMK yang kedua yaitu mampu menjelaskan sejarah perkembangan usaha tani yang ada di Indonesia. Sub CPMK yang ketiga yaitu mampu mendeskripsikan unsur-unsur pokok usaha tani. Sub CPMK yang keempat yaitu mampu menjelaskan penerapan beberapa prinsip ekonomi dengan pengolahan usaha tani. Sub CPMK yang kelima yaitu mampu mendeskripsikan penelitian usaha tani. Sub CPMK yang keenam mampu mengurutkan tahapan dalam penelitian usaha tani. Sub CPMK yang ketujuh mampu membuat perencanaan dalam kegiatan usaha tani. Sub CPMK yang kedelapan mampu menghitung dengan menggunakan analisa data sederhana. Sub CPMK yang ke-9 yaitu mampu menganalisis dengan analisis linear. Dan yang terakhir sub CPMK yang ke-10 yaitu mampu menganalisis analisa regresi. Bahan kajian dalam mata kuliah ilmu usaha tani diantaranya yaitu kontrak perkuliahan dan definisi ilmu usaha tani, sejarah perkembangan usaha tani, unsur-unsur pokok usaha tani, penelitian usaha tani, perencanaan dan risiko usaha tani, macam-macam alat analisa dengan linear, dan analisa dengan regresi. Bahan kajian tersebut akan dibagi menjadi 16 kali pertemuan, di mana 2 diantaranya yaitu untuk evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk UTS dan yang kedua untuk UAS. Pembelajaran yang saya lakukan ini yaitu dengan tatap muka dan juga dengan daring. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah PowerPoint, media online lainnya seperti Google Classroom, juga Zoom Meeting. Penilaian dalam perkuliahan ini mengacu pada unsur-unsur penilaian yaitu tugas 15%, sikap 10%, pengetahuan umum 15%, UTS 30%, UAS 30%. Total keseluruhan adalah 100%. Demikian penjelasan mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya silakan melihat video pembelajaran yang saya buat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Kita berdoa dulu sebelum kita mulai mata kuliah yang akan saya sampaikan. Berdoa mulai. Selesai. Baik, ini pertemuan kita mata kuliah ilmu usaha tani yang pertama. Sebelum saya jelaskan,
Apakah kita perlu memiliki kesepakatan untuk pertemuan berikutnya? Atau tetap hari ini aja ya? Tetap hari Senin pukul 12.30 ya? Punya Bu, bisa diundur. Mau jam berapa? Jam 1 atau jam berapa begitu Bu? Kalau jam 12 terlalu siang Bu. Kalau jam 1 menurut saya jam 1, jam 1.00. Oke, jam 1. Yang lain sepakat ya? Kesepakatan kita hari Senin jam 1 untuk Iya, mata kuliah Bu. ilmu usaha tani. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan mata kuliah hari ini ilmu usaha tani ya. Di sekeliling kita ini banyak sekali kegiatan usaha tani. Tapi apakah kita tahu apa arti usaha tani sendiri? Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilmu usaha tani itu Bu, ilmu yang mempelajari tentang di bidang sektor pertanian Bu, agar pendapatan di bidang pertanian meningkat. Saya kira itu Bu yang bisa saya jawab. Kegiatan di sektor pertanian agar hasil pertanian meningkat. Begitu ya? Ya Bu. Ada Iya. pendapat lain mungkin? Ada pendapat lain? Astina mungkin, Astina. Ilmu usaha tani adalah suatu tempat di mana seseorang atau kelompok sekumpulan orang berusaha mengelola unsur-unsur produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan keterampilan dengan tujuan berproduksi untuk menghasilkan sesuatu di lapangan pertanian. Oke, baik. Semuanya berarti berada dalam untuk mengkoordinasikan semua sumber daya yang ada di alam ya. Ilmu usaha tani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seorang mengalokasikan sumber daya yang ada di sekitar secara efektif dan efisien untuk memperoleh keuntungan. Di sini dikatakan efektif dan efisien. Kira-kira apa sih yang dimaksud efektif dan efisien itu? Karena kan kalau kita melakukan kegiatan usaha tani kan harus tepat waktu ya. Jadi bagaimana kita mendeskripsikan tentang efektif dan efisien ini? Efektif apabila petani dapat mengkoordinasikan sumber-sumber sebaik-baiknya, sumber alam sebaik-baiknya ya. Jadi tepat guna. Kapan waktunya dia melakukan kegiatan pengolahan lahan, kapan waktunya dia menanam, kapan dia waktunya pemeliharaan seperti itu ya. Kemudian apa sih efisien? Kan ada efektif, juga ada efisien. Apa itu efisien? Saya Bu. Ya. Efisien adalah melakukan pekerjaan dengan tepat dan mampu menjalankan tugas dengan cermat dan berdaya guna. Ada pendapat lain? Efisien? Faisal? Tadi sudah ada efektif, sekarang efisien. Apa itu efisien, Faisal? Ya Bu. Apabila tepat waktu Bu. Gimana? Tepat waktu dalam mengelola hasil pertanian Bu. Tepat waktu. Ada Ya, pendapat Bu. lain? Kalau kita ngomong tepat waktu itu lebih ke efisien ya, tepat waktu, tepat guna. Ya. Kalau efektif itu bagaimana seorang petani dapat menghasilkan hasil produksi pertanian sebanyak-banyaknya. Ya. Output lebih kecil daripada input. Jadi penghasilan itu lebih banyak daripada pengeluaran. Ya. Paham sampai sini ya? Iya Bu. Oke, kita lanjut.
dari banyaknya pendapat dari berbagai para ahli tadi dapat disimpulkan bahwa ilmu usaha tani adalah ilmu terapan yang membahas atau mempelajari bagaimana menggunakan sumber daya yang efektif dan efisien pada suatu usaha pertanian agar diperoleh hasil yang maksimal. Karena kalau kita melakukan kegiatan usaha tani itu pasti kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal atau sebanyak-banyaknya. Nah, di sini dijelaskan sumber dayanya itu apa dalam kegiatan pertanian. Ada yang namanya lahan, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Bagaimana kita mengatur keuangan untuk kegiatan usaha tani. Di sini paham ya? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman untuk pengertian usaha tani ini tadi? Kadek, mungkin ada pertanyaan dari pengertian usaha tani tadi? Bu, Gimana? Bu. Ya, silakan. Ucapan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen bertanya, Bu. Silakan. Bagaimana kalau petani itu dalam melaksanakan proses untuk jangan dulu, Bu. Bu, bagaimana kalau petani itu dalam mengelola hasil pertanian itu tidak tepat waktu, Bu? Apa yang akan dilakukan petani? Kalau dalam proses pengelolaannya itu tidak tepat waktu. Tidak tepat waktu, ya. Ya, Bu. Iya. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Faisal. Ada teman-teman yang bisa menjawab? Ada mana kiranya seandainya petani itu menanam tidak tepat waktu, karena kan kadang-kadang kalau di daerah kita sudah dijadwalkan ya sama penyuluh kapan waktunya turun sawah, kapan waktunya berhenti, kapan air mengalir, kan sudah dijadwalkan ya. Bagaimana kira-kira kalau kalau petani itu tidak melakukan tepat waktu? Mungkin ada yang bisa menggambarkan sedikit. Hartawan, coba Hartawan. Hartawan sama siapa ini? Apriyadin? Anugrah? Ya, Bu. Ya, silakan. Kok kameranya? Kalau dari saya, bagaimana mengatasi petani yang telat tanam, kita bisa lihat dulu faktor apa yang membuat petani itu menjadi telat dalam penanamannya. Contoh mungkin bisa dari faktor cuaca, tidak ada air di lahan sawahnya itu yang mengakibatkan dia telat panen, atau ada beberapa faktor lain yang membuat dia bisa telat tanam seperti itu. Yang saya mau tanyakan, bagaimana maksudnya solusi untuk apa ini? Solusi untuk bagaimana cara menanamnya atau untuk apanya? Bagaimana apabila seorang petani itu telat melakukan kegiatan usaha taninya atau tanam padinya? Tidak tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, ya tidak bisa kalau menurut saya sih tidak bisa gimana kan, Bu ya. Maksudnya kalau telat ya pasti kita harus menanggung resikonya saja lah. Dari dari hama yang pastinya bakalan lebih banyak. Kalau contohnya kayak padi begitu, kalau kita telat tanam, hamanya pasti bakalan lebih banyak segala macam. Jadi kita harus bisa menanggung resikonya aja kalau telat tanam. Itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Anugrah. Ada pendapat lain mungkin? Bagaimana kalau telat tanam padi? Siti Yuliani. Mungkin ada pendapat yang berbeda dari Anugrah. Ya, Bu. Ya, silakan Arif. Kalau menurut saya, kalau yang telat menanam untuk individu ya, Bu, satu individu, jika dia telat menanam itu resikonya sangat besar. Apalagi pada petani yang
berusaha dalam budidaya padi, Bu. Itu yang pertama, resikonya hamanya semakin banyak karena tidak serempak, karena dia lambat mengolah lahan. Yang kedua, mungkin gagal panen, Bu, karena di situ kan di lahan pertanian kan apa namanya, sebelah-sebelahnya itu apa namanya, Bu? Lebih ke kayak kompleks ya. Itu kalau perorangan atau individu itu sendiri dia terlambat mengolah lahan, mungkin dia akan mengalami terlambat panen. Gagal panen karena hama seperti tikus, belalang dan lain sebagainya itu cari makan di kebunnya petani itu, Bu. Lebih banyak ya. Mungkin itu saja, Bu. Oke, yang lain? Ada pendapat lain? Jadi begitu ya, mungkin ada beberapa pendapat tadi, mungkin yang dipastikan itu mungkin adalah gagal panen karena keterlambatan. Gagal panen sih enggak, cuman mungkin hasil panennya lebih sedikit daripada teman-temannya. Tapi kalau kita sebenarnya kalau itu kita bisa mengatasi dari mana? Sebenarnya itu bisa lebih banyak dana yang kita butuhkan apabila kita gagal panen ya. Karena kalau kan air itu sudah dijata ya, setiap mulai panen itu dari kapan, tanggal berapa sampai tanggal berapa air mengalir, air berhenti. Nah, seandainya itu maka kalau petani itu terlambat tanam, maka dia harus menghadapi resiko, dia harus mencari air alternatif selain dari irigasi yang ada di sekitarnya. Gitu ya. Dan apalagi benar kata teman-teman tadi, pasti hamanya lebih banyak karena kalau kita tanam padi serempak mungkin hama-hama itu tadi kan menyebar. Jadi setiap tempat itu lebih sedikit. Tapi kalau ini kan setiap hama itu kumpul jadi satu di tempat itu. Jadi tanaman itu mungkin akan lebih banyak rusaknya daripada enggaknya. Gitu ya. Gitu ya Faisal ya. Faisal? Ada yang lain? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Ada yang lain? Oke, kalau enggak kita lanjut ya. Kita lanjut kaitan antara ilmu usaha tani dengan agribisnis. Kira-kira ada kaitannya enggak? Pasti ada ya. Karena kan kita dari prodi agribisnis, kegiatan kita adalah usaha tani ya. Yang dibahas yang kebanyakan usaha tani. Tapi bagaimana sih kaitannya antara itu semua? Ada yang bisa menjawab kaitan antara ilmu usaha tani dengan agribisnis? Oke, sebelum kita masuk ke sana, kita ini di prodi agribisnis. Apa sih itu agribisnis? Saya, Bu. Ya Faisal, apa agribisnis? Usaha di bidang pertanian. Usaha di bidang pertanian, yang lain? Ada yang lain agribisnis? Kita di prodi agribisnis loh, masa nggak tahu apa itu agribisnis? Ayo. Ayo, usaha di bidang pertanian. Oke. Ada kelanjutannya sedikit. Karena apa? Karena kan nggak hanya di bidang pertanian itu aja. Karena pertanian itu kan banyak ya. Ada peternakan, ada perikanan, ada horti, ada perkebunan, semua itu bersangkutan dengan agribisnis dan itu semua kita pelajari di prodi ini ya. Iya, Bu. Ya, jadi apa itu agribisnis? Usaha di bidang pertanian? Apa? Dari hulu hingga hilir. Apa itu yang dimaksud dari hulu hingga hilir? Dari kita menanam padi sampai kita menghasilkan produk dan bisa dijual, ya. Gitu ya maksudnya. Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Paham ya. Nah, di sini ada kaitan ilmu usaha tani dengan agribisnis. Bagaimana kaitannya? Nah, jika dikaitkan ini seperti ini. Kegiatan usaha tani.
Kaitannya adalah usaha tani yang pertama adalah mengadakan agro input. Apa itu ada agro input? Ada yang namanya pengadaan barang ya. Pengadaan barang bisa berupa bibit, pestisida, pupuk dan lainnya. Kemudian ada proses produksi. Di mana proses produksi ini ada yang namanya pengolahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan juga panen. Setelah panen mau diapakan ini barang? Ada namanya prosesi pengolahan usaha. Yang berarti kita bisa dari produk sendiri itu bisa menghasilkan nilai tambah. Nilai tambah itu berupa seperti apa? Kalau dalam produk pertanian. Gimana? Berupa seperti apa produk pertanian? Kalau kita produk pertanian dari gabah menjadi beras, ya. Kalau kita jual gabah itu 1 kilonya harganya 3.000, maka kalau kita jadikan beras menghasilkan nilai tambah. Jadi harganya berapa? 8.000. Ya. Itu yang namanya nilai tambah. Jadi nilai jual dari produk yang kita produksi ini menjadi lebih daripada produk mentahnya. Kayak gitu. Seperti halnya kalau kita tomat menjadi saus. Diproduksi dulu kan, jadi ada nilai tambah di situ. Kemudian distribusi dan pemasaran. Nah, di sini ini tergantung kebijakan pasar dan kemitraan yang ada di sekitar kita. Biasanya ini dipegang oleh pemerintah atau orang-orang yang berkepentingan di sana. Paham ya sampai sini? Nah, untuk kemitraan perdagangan ini kita bisa lihat seperti ini di sini. Di sini kita bisa lihat bagaimana kegiatan kaitan antara agribisnis dengan usaha tani, di mana yang tadi saya sampaikan adalah pengadaan barang atau saprodi dari mana kita dapatkan. Kemudian tanaman apa saja yang akan kita tanam, bisa pangan, sayur, bunga, perkebunan atau perikanan atau peternakan dan lainnya. Nah, di sini ada lembaga penunjang, ada koperasi, lembaga, ada bank, lembaga pendidikan, angkutan pasar, juga pasca panen. Di sini menjelaskan bahwa setiap usaha itu berskala kecil atau besar kita membutuhkan yang namanya apa? Dana. Dari mana kita dapat? Kalau kita tidak bisa, kita memiliki dana yang kecil, bisa kita dapat ada lembaga penunjang dari kegiatan pertanian, ada namanya bank, ya, atau koperasi desa biasanya dapat kita bisa menjual hasil produksinya di sana, lalu kita mendapat sebelumnya itu kita bisa mendapat apa? Dana pinjaman dari sebuah koperasi yang hasilnya harus dijual pada koperasi itu sendiri, gitu ya. Pernah dengarkan ya? Ada namanya pendidikan, lembaga pendidikan. Nah, kita sering ada penyuluhan, ya. Ada penyuluhan di setiap daerah atau kelompok tani biasanya ada penyuluhnya masing-masing. Dan di sana apa pendidikan pertanian bisa kita dapatkan dari sana. Kalau ada masalah kegiatan pertanian bisa kita tanyakan kepada penyuluh, gitu ya. Kemudian angkutan atau pasar. Angkutan atau pasar itu bagaimana pendistribusiannya barang ini, jauh atau enggak, jalannya susah atau enggak, itu juga mempengaruhi harga jual suatu barang ya. Pasar itu berapa ya, seperti kita lihat berapa banyak harga yang ditawarkan oleh pengepul atau berapa banyak yang dibutuhkan oleh konsumen. Semakin banyak yang dibutuhkan konsumen, biasanya semakin mahal barang yang dijual. Gitu ya, hukum ekonomi. Masih ingat kan? Kemudian pasca panen seperti yang saya sampaikan tadi, ini berhubungan dengan nilai tambah itu tadi. Kemudian di sini ada tata niaga luar negeri, bisa kita ekspor atau impor dari luar dan dalam, sering kita lihat di berita. Ada distribusi, mau dikirim kemana itu barang yang sudah dipanen atau sudah diolah. Kemudian penyimpanan dan pengolahan. Sampai sini paham ya? Ada yang ditanya? Paham ya di sini ya, teman-teman semuanya? Restianis paham ya? Devi Ayu?
Baik, kalau seperti itu mungkin sampai di sini dulu mata kuliah kita untuk tugasnya minggu depan. Baik, Bu. Nah, ini tugas untuk minggu depan. Karena kita kan di agribisnis ini kan kita banyak beraneka macam kegiatan usaha tani ya. Ada pertanian, ada perkebunan, ada Ternakan. ada perikanan. Apalagi? Ada Hortikultura. Nah, ada peternakan. Nah, di sini saya minta kalian membentuk kelompok. Setiap kelompok kita turun lapang. Setiap kelompok kita memilih untuk kegiatan agribisnis yang mana. Kan ada 5 tadi ya, ada horti, pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Nah, di situ kalian pilih salah satunya, dan kelompok tidak boleh ada yang sama. Kita turun, kemudian kalau sudah mendapat tempat untuk di mana kita turun lapang nanti, di sana kita akan kita di sana akan melihat proses kegiatan usaha taninya ya. Kemudian setelah mendapatkan itu, kita presentasikan dalam kelas. Paham ya tugasnya sampai sini? Paham. Baik, Bu. Mungkin ada pertanyaan dari sini soal tugas? Soal tugas ada yang mau ditanyakan? Saya Bu tadi, Bu ini tadi tugasnya ini bikin kelompok terus Gimana? bikin makalah Bu ya? Turun lapangan terus bikin Turun lapangan, makalah gitu. Terus kita mempresentasikan kegiatan yang ada di lapangan. Kan kalau kita tahu apa saja yang di kegiatan di lapangan itu apa saja. Ya. Paham nggak? Maksudnya kita kayak mempelajari suatu usaha, contoh kayak pembuatan tempe, terus nanti enggak, dipresentasikan dari cara pembuatannya sampai enggak gitu. seperti itu. Kita turun Kayak seperti gimana? halnya di peternakan ayam, ya. Oke. Nah, lihat proses bagaimana peternakan ayam itu dari pembibitannya di mana, umur berapa, makanannya apa aja, berapa bulan ayam itu dari kecil sampai besar hingga panen. Dan setelah panen ini ayam dijual di mana, seperti itu, ya. Kan di situ ada obat-obatan untuk ayam-ayam itu obat-obat apa yang digunakan untuk pakan ayam itu tadi, kayak gitu. Paham sini ya? Paham. Oke, paham. Kalau sudah paham, terima kasih semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sama-sama, Bu. Iya, Bu.